Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anidia Fairi Nelisa dengan NIM 240210102019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan suatu opini, yaitu mengenai implementasi pelaksanaan kurikulum merdeka yang ada di Indonesia, yang dimana pembahasan ini mengkaji kurikulum merdeka dari sisi positif, negatif, khususnya terkait pendalaman konsep pembelajaran, pendekatan student-centered learning, serta tantangan implementasi di daerah pelosok atau di 3T, serta kesiapan guru dalam pengimplementasian kurikulum merdeka ini. Oke, sebelumnya, apa itu kurikulum merdeka? Nah, kurikulum merdeka merupakan suatu kebijakan yang dirancang agar suatu pembelajaran itu dapat bersifat bermakna serta fleksibel dan dapat berfokus kepada peserta didik. Oke, salah satu karakteristik utama dalam kurikulum merdeka ini yaitu penekanan dalam pendalaman konsep dibandingkan penyelesaian materi. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat lebih memahami secara mendalam dari materi tersebut. Selain itu, kurikulum merdeka juga menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau sering kita sebut student-centered learning, yang dimana siswa didorong untuk lebih melakukan kegiatan sosial atau lebih aktif, contohnya seperti melakukan eksperimen, diskusi, eksplorasi, serta melakukan kegiatan berkelompok yang berbasis proyek. Kurikulum ini juga memberikan fleksibilitas kepada guru tentang metode dan strategi yang menyesuaikan dengan kondisi kelas yang ada pada saat pembelajaran berlangsung. Kurikulum merdeka ini juga terdapat program, yaitu program P5 atau sering kita dengar sebagai Proyek Profil Pelajar Pancasila. Nah, program ini bertujuan agar memperkuat karakter dari peserta didik yang bukan hanya mengejar akademik saja, melainkan tentang aspek-aspek sosial pada di lingkungan sekitar mereka. Namun dalam pelaksanaannya pastinya terdapat kendala yang dialami. Salah satunya yaitu kesiapan guru yang belum merata dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka ini dalam kelas, baik dalam pemahaman maupun penerapan kurikulum tersebut pada saat pembelajaran berlangsung. Selain itu, terdapat juga kendala pada infrastruktur atau keterbatasan fasilitas di wilayah 3T atau di daerah pelosok, yaitu salah satu contohnya sarana pembelajaran, sumber pembelajaran, serta teknologi yang masih minim kesediaannya di daerah tersebut. Hal ini dapat mengganggu efektivitas dalam pelaksanaan kurikulum ini berlangsung. Perbedaan kondisi antar wilayah ini, salah satu contohnya antar wilayah kota dengan wilayah 3T, menyebabkan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan kurikulum itu sendiri, sehingga hasil yang diperoleh itu tidak merata. Berdasarkan uraian yang sudah saya sampaikan, menurut saya kurikulum merdeka ini merupakan suatu kebijakan yang baik dan relevan untuk pendidikan di Indonesia pada saat ini. Namun, dalam pelaksanaannya saya melihat dari keunggulan-keunggulan tersebut masih belum sepenuhnya terlaksanakan di lapangan. Menurut saya, fokus dalam pendalaman konsep serta pendekatan pada siswa atau student-centered learning ini merupakan suatu kebijakan yang sudah baik, tetapi pada kenyataannya masih banyak sekali sekolah-sekolah yang belum merasakan atau belum menerapkan kebijakan tersebut, sehingga kurikulum mereka ini masih belum berjalan dengan maksimal, terutama pada sekolah-sekolah yang ada di wilayah pelosok atau di wilayah 3T. Permasalahan kurikulum menurut saya terletak pada implementasinya atau penerapan, bukan dari konsep yang sudah dirancang. Dalam hal ini contohnya yaitu pada kesiapan guru dalam memahami kurikulum itu sendiri, karena guru merupakan faktor utama
yang menentukan bisa atau tidaknya pembelajaran itu berlangsung. Hal ini mengharuskan guru harus dituntut untuk memahami kurikulum bukan hanya teori, tetapi juga mengimplementasinya dalam pembelajaran di kelas. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini menerapkan perkembangan zaman, yaitu teknologi-teknologi yang sudah ada, sehingga guru-guru yang sudah lanjut usia pastinya akan kesulitan untuk memahami teknologi-teknologi yang sudah ada, sehingga ini merupakan suatu permasalahan yang sangat banyak dirasakan oleh guru-guru tersebut. Dan fleksibilitas yang diberikan ini dapat menimbulkan kebingungan-kebingungan pada saat praktik atau pada saat pembelajaran itu berlangsung. Selain itu, kondisi di daerah 3T atau di daerah pelosok juga menjadi tantangan yang cukup serius untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini, karena keterbatasan fasilitas, teknologi, sumber belajar. Hal ini merupakan berupa faktor yang menghambat untuk berjalannya kurikulum ini, sehingga pelaksanaan kurikulum Merdeka ini belum bisa berjalan dengan optimal. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara konsep serta penerapan secara langsung yang ada pada pelaksanaan itu sendiri. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan konsep yang sudah dirancang dengan kondisi yang terjadi secara langsung yang ada di lapangan. Oleh karena itu, tanpa kesiapan sistem yang matang, kurikulum Merdeka ini malah dapat membuat suatu ketimpangan atau kesenjangan suatu kualitas pendidikan. Yaitu contohnya yang sering kita lihat pada sekolah-sekolah di wilayah kota dengan sekolah-sekolah di wilayah pelosok atau di wilayah 3T. Hal ini dapat kita buktikan jika pada sekolah-sekolah di wilayah kota dapat dengan mudah untuk menerapkan kurikulum Merdeka ini, dan di wilayah pelosok atau di 3T karena memiliki keterbatasan dalam fasilitas pastinya akan memiliki keterbatasan, sehingga sekolah-sekolah yang di pelosok ini akan semakin tertinggal. Oleh karena itu, menurut saya permasalahan utama pada kurikulum Merdeka ini bukan pada kebijakannya, namun terletak pada sumber daya manusia serta pemerataan fasilitas pendidikannya. Tanpa adanya pembenahan pada aspek-aspek tersebut, tujuan dari kurikulum Merdeka ini akan sulit untuk dicapai pada negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia.